Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari program studi Perbankan Syariah kelas A semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Leadership atau Kepemimpinan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Husain Insawan MAG. Baik, kita masuk pada pembahasan materi. Kepemimpinan atau leadership. Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan sasaran organisasi. Keterampilan leadership akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam istilah umum khususnya di manajemen, kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah leader. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan, antara lain: 1. Menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. 2. Kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. 3. Kepemimpinan adalah satu kata, yaitu influence. Artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Selanjutnya, kepemimpinan menurut para ahli. 1. Menurut Mujiono. Mujiono mengatakan kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. 2. Wahyu Sumitjo. Menurut Wahyu Sumitjo, teori kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Yang ketiga, Sondang Pesiagian. Menurut Sondang Pesiagian, teori kepemimpinan bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Yang keempat, menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah hubungan dua orang atau pemimpin yang saling mempengaruhi agar mau bekerja sama berbagai tugas untuk mencapai keinginan sang pemimpin. Yang kelima, Lu Tzu. Dalam kitab Tzu, pemimpin yang baik adalah yang mampu meniadakan kediriannya dan melepaskan egonya demi kepentingan pengikutnya. Dari beberapa pendapat para ahli tentang kepemimpinan dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Selanjutnya, model kepemimpinan. Model kepemimpinan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa. Adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Contohnya Bung Karno, Anwar Sadat, dan Mahatma Gandhi. Yang kedua, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan untuk mengendalikan bahwa dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil, mengelola bahwa dengan memberi reward dan punishment. Biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor, antara lain perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Sejarah kepemimpinan. Latar belakang
sejarah timbulnya kepemimpinan sejak nenek moyang dahulu kala, kerjasama dan saling melindungi telah muncul bersama-sama dengan peradaban manusia. Kerjasama tersebut muncul pada tata kehidupan sosial bermasyarakat atau kelompok-kelompok manusia dalam rangka mempertahankan hidupnya, menentang kebuasan binatang yang dan menghadapi alam sekitarnya. Orang yang ditunjuk sebagai pemimpin dari kelompok tersebut ialah orang-orang yang paling kuat dan pemberani, sehingga ada aturan yang disepakati secara bersama-sama. Misalnya, seorang pemimpin harus lahir dari keturunan bangsawan, sehat, kuat, ulet, pandai, mempunyai pengaruh, dan lain-lainnya. Sehingga sampai sekarang, seorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat yang tidak ringan, karena pemimpin sebagai ujung tombak kelompok. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. 1. Gaya kepemimpinan yang berpola kepentingan pelaksanaan tugas. 2. Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerjasama. 3. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai. Berdasarkan ketiga pola dasar tersebut, terbentuk perilaku kepemimpinan yang berwujud pada kategori kepemimpinan yang terdiri dari 3 tipe pokok kepemimpinan, yaitu 1. Tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal kedudukannya, dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan pemerintah dan kehendak pemimpin. Pemimpin memandang dirinya lebih segala hal dibandingkan dengan bawahannya. Kemampuan bawahan selalu dipandang sebelah mata sehingga tidak mampu berbuat tanpa diperintah. Yang kedua, tipe kepemimpinan kendali bebas. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol kepemimpinan dijalankan dengan memberi kebebasan penuh pada orang yang dipimpin oleh mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok kecil. Ketiga, tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan ini menetapkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam sekelompok atau organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian di berbagai aspek. Selanjutnya, kriteria kepemimpinan. Menurut Surbakti, mencakup kecerdasan intelektual, wawasan terbuka, orisinalitas, netral, pengambilan keputusan, kekuatan, keberanian, integritas, percaya diri, inisiatif, siap menderita dan menghadapi tantangan, rendah hati dan jujur pada diri sendiri. Selanjutnya, tangga-tangga kepemimpinan. 1. Pemimpin yang dicintai. Bagaimana untuk bisa kita menjadi pemimpin yang dicintai? Kita bisa dicintai orang lain tanpa memimpin mereka, tetapi Anda tidak bisa memimpin orang lain tetapi mencintai mereka. Seorang pemimpin tidak bisa hanya menunjukkan presentasi kerjanya saja, namun dia harus mencintai dan dicintai orang lain. Kedua, pemimpin yang dipercaya. Untuk dapat menjadi pemimpin yang dipercaya, seorang pemimpin harus mampu membuat pengikutnya percaya akan kemampuan dirinya. Kepercayaan ini dibentuk melalui sebuah integritas, yaitu kesesuaian antara kata dan perbuatannya. Ketiga, pemimpin yang dibimbing. Perlu kita ketahui bahwa pemimpin yang berhasil tidak diukur dari sisi luas setidaknya kekuasaannya, namun lebih karena kemampuannya memberikan motivasi dan kekuatan kepada orang lain. Namun sebaliknya, seseorang pemimpin bisa dikatakan gagal apabila tidak berhasil memiliki penerus. Untuk itulah, seorang harus mempunyai kemampuan public speaking yang tepat demi membimbing pengikutnya. Yang keempat, pemimpin yang berkepribadian. Pemimpin belum berhasil memimpin orang lain sebelum dirinya mampu dan berhasil menjelajahi dirinya sendiri.
mengenal secara mendalam siapa dirinya sebenarnya, sebab musuh yang paling berat sebenarnya adalah diri sendiri. Pemimpin harus mengenal siapa lawan dan kawan, termasuk yang ada dalam dirinya sendiri. 5. Pemimpin yang abadi. Pemimpin yang abadi mampu meninggalkan lembaganya, akan tetapi lembaganya tersebut tetap hidup, bahkan berkembang lebih besar. Jika dalam mencapai tingkatannya ini, pemimpin akan mampu mendelegasikan bukan hanya lembaganya saja, tetapi juga mendelegasikan misi dan nilai yang dianutnya. Selanjutnya, kategori kepemimpinan. Menurut Henry Mintzberg, mencakup kepemimpinan internasional, informasional, dan desisional. Selanjutnya, kepemimpinan harus mengayomi dan melindungi. Peranan kepemimpinan dalam penyusunan rencana strategis yang meliputi konteks, memahami keterlibatan orang lain dan diri sendiri, mensponsori perjuangan proses pembinaan kepemimpinan kolektif, menggunakan dialog dan membuat proses bermakna, membuat dan menerapkan kebijakan, menegakkan norma dan mengelola konflik, dan mengimplementasikan semua rencana. Baik, itulah tadi penjelasan materi kepemimpinan atau leadership dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe serta di-share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.